ya komik-komik Jepang itu, meskipun mungkin tokoh-tokohnya remaja gitu, terus yang dibahas itu kehidupan sekolah, biasanya selalu ada perenungan-perenungan yang dalam tuh soal hidup itu apa sih gitu. Keluarga itu apa sih, teman itu apa sih. Nah, hal seperti ini yang kemudian akhirnya aku sadari bahwa ya ini aku banget gitu. Jadi kayak sudah gitu. Pengaruh itu pasti ada dan mungkin aku bersyukur sih ya karena dulu menikmati anime dan manga dan sebagainya karena kesininya itu sudah jadi bagian dari diriku dan ya aku cukup nyaman juga. Malam semua, bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Kita sudah sampai di detik-detik terakhir penghujung acara Festival Dua Aksara. Nah, pada malam hari ini kita akan mengadakan bincang-bincang lagi bersama penulis buku Tagami Mariko dan Bunuh Diri Para Robot. Ini ditulis oleh Bagus Dwi Hananto dan Mas Ardi Kresna Krenata. Nah, pada malam hari ini kita juga akan berkesempatan bergabung bersama Mas Ardi Kresna Krenata. Jadi Mas Ardi inilah yang akan menemani bincang-bincang pada malam hari ini. Oke Mas Ardi, ini Mas Ardi udah mulai bergabung. Oke, sebelumnya buku ini merupakan buku yang terbit bulan ini ya. Untuk buku ini merupakan buku yang terbit bulan ini. Nah, Halo. Ini dia. Selamat malam Mas Ardi. Malam. Ya, selamat malam. Ya, sehat. Iya, sehat Mas Ardi. Gimana Mas Ardi juga sehat nih? Iya, begitulah. Sehat-sehat. Oke Mas Ardi. Terima kasih sudah bergabung ya bersama Mas Ardi. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari Mas Ardi Kresna Krenata. Beliau lahir di Cianjur dan kini tinggal di Bogor, Jawa Barat. Buku cerpennya yang telah terbit Sebuah Tempat di Mana Aku Menyembuhkan Diriku terbit pada tahun 2017 oleh Diva Pers. Terus Sesungguhnya Yang Hilang dan Kita Tahu Itu Apa, Beruang 2019 dan bisa dikontak langsung kalau misalkan pengen tahu siapa sebenarnya sosok Ardi Krenata pada Instagram Kresna Krenata @kresnakrenata. Begitu ya Mas Ardi ya. Oke, mungkin langsung saja nih Mas Ardi. Kan karena berhubung malam ini kita akan berbincang tentang proses kreatif pembuatan buku ini. Nah, saya sudah membaca nih buku ini. Ini buku bukan sebagian besar, seluruh isi buku ini bercerita tentang Jepang gitu kan ya. Nah, bisa diceritakan gimana prosesnya Mas Aldi tentang buku ini, buku Tagami? Oke. Jadi ini kan kolaborasi ya dengan Bagus gitu. Ini sebenarnya awalnya tidak direncanakan. Jadi waktu itu Bagus ngeluarin buku kumpulan cerpen juga. Aku lupa judulnya apa. Nah, kemudian aku beli buku itu, aku baca dan semuanya tentang Jepang. Tetapi dia punya cara bercerita yang beda gitu. Dia sendiri punya cara memotret dengan caraku sendiri. Kemudian aku tertarik untuk mengontak Bagus gitu. Lalu aku bilang, gimana bikin kolaborasi? Buku kumpulan cerpen sama-sama tentang Jepang juga, tapi beda feel, beda style gitu, beda cara pakai juga. Dan ternyata dia menyambut. Nah, dari situ kemudian buku ini mulai digarap. Jadi kami sama-sama membuat cerpen-cerpen yang belum pernah tayang belum pernah terbit di buku. Kemudian waktu itu aku jadi kuratornya. Jadi Bagus kirim berapa cerpen. Dia itu waktu itu kirimnya 2 jenis cerpen. Satu tentang Jepang masa lampau, satu tentang Jepang kontemporer. Nah, kebetulan yang aku pilih kemudian adalah yang ceritanya tentang Jepang kontemporer. Jadi dia awalnya pilih berapa ya? 6 atau berapa? Awalnya 6, kemudian 6 juga, terpendek jadi 5 dan ternyata yang bersedia menerbitkan ini ada. Terima kasih. Oh iya, nanti kami sampaikan kepada Dua Aksara ya Mas Ganjar. Oh ya, ini Mas untuk Tagami Mariko dan Bunuh Diri Para Robot, menurut saya ini kami karena ini buku tentang Jepang dan
saya menemukan beberapa istilah yang diambil dari Jepang gitu. Nah, ini pertanyaan Dari bahasa saya Jepang, oke. Dari bahasa Jepang. Selanjutnya, seandainya nih, apa bedanya buku yang istilah-istilah yang cuman diambil dari Jepang kemudian ditempel ke Jepang, apa itu bisa masuk dikategorikan sebagai buku Jepang gitu, atau harus ada hal-hal tertentu gitu? Oke, itu sebenarnya pilihan saja. Jadi, apakah kalian ketika bikin, misalkan cerpen latarnya di luar, di Jepang gitu, mau menampilkan istilah-istilah Jepang, berbau Jepang, itu boleh-boleh saja, tidak pun boleh-boleh saja. Karena itu tidak penting sih. Yang penting itu adalah bagaimana menghadirkan feel-nya kan, feel Jepangnya. Misalkan kita suka membaca novel-novel Jepang. Bagaimanapun, sastra Jepang itu punya karakteristik yang lumayan unik yang membedakannya dengan cerpen-cerpen sastra Amerika misalkan atau sastra Indonesia sendiri gitu. Nah, feel inilah kemudian yang coba ditangkap oleh pembaca novel Jepang yang ingin menulis cerita Jepang sebenarnya. Misalkan bagaimana sih para tokoh di novel-novel Jepang itu menghadapi masalah yang mereka alami gitu. Entah itu soal kehidupan urban, masalah kapitalisme atau keterasingan, tema-tema eksistensialisme gitu. Mereka punya cara tersendiri yang relatif berbeda dengan cara kita menghadapi itu. Itu juga ada pengaruhnya dari kultur masyarakat kan, terus mereka memandang agama, sejarah mereka yang panjang, terisolasi juga gitu, macam-macam. Nah, menurutku sendiri yang paling penting adalah itu, menghadirkan feel-nya. Jadi ketika kita membaca novel-novel Jepang, kita tangkap feel-nya, kita tangkap ruhnya. Ruh inilah kemudian yang coba kita hadirkan di cerpen-cerpen atau novel-novel kita yang berlatar Jepang itu. Masalah nantinya mau menghadirkan kalimat-kalimat atau kata-kata berbau Jepang, bernuansa Jepang, itu hanya polesan saja sih. Kebetulan aku lumayan bisa bahasa Jepang, jadi ku masukin itu gitu kan. Kalaupun enggak pun sebenarnya nggak masalah juga. Tetapi aku sendiri memang merasa lebih total ketika menghadirkan kata-kata itu. Misalkan ada meru gitu, itu kan dari mail. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin jatuhnya ke pesan pendek, pesan singkat. Tetapi meru di sini beda dengan pesan WhatsApp gitu, beda dengan SMS. Jadi ada sesuatu yang membuat membuat istilah ini berbeda. Kombini itu kan convenience store. Kalau di kita mungkin Alfamart, Indomart gitu kan. Tapi dibilang Alfamart juga bukan ya. Dibilang shopping mall juga bukan. Jadi menurutku lebih baik kombini saja. Pertimbanganku itu, tapi menurutku itu tidak terlalu penting sih. Gitu, Vita. Oke. Nah, ini pertanyaannya, kenapa kok bisa memilih Jepang kontemporer? Apa ada alasan khusus gitu? Oke, tadi ada yang tanya. Tadi kan aku bilang ya, bagus itu ketika ngirim cerpen ada yang Jepang kontemporer, ada Jepang masa lalu gitu. Sebenarnya cerpen-cerpen bagus yang tentang Jepang di masa lalu itu kuat sekali. Tetapi akunya kemudian yang lebih banyak bikin cerpen kontemporer. Jadi akhirnya ikut ke aku gitu. Nah, kenapa kontemporer? Kalau aku sendiri itu karena kehidupan masyarakat Jepang yang lebih bisa kujangkau adalah itu gitu. Aku kan bukan anak sastra Jepang, anak matematika, bahkan aku lulusan matematika. Novel-novel Jepang yang aku baca ada misalkan ternyata pola pikir mereka yang relatif lebih modern daripada para pendahulunya itu lebih bisa masuk ke aku sendiri gitu. Kemudian aku kan sebagai anak kelahiran 90-an gitu, 80-an, 86 itu menikmati anime lah gitu kan, atau manga segala macam, itu juga relatif kehidupan kontemporer juga gitu. Jadi lebih bisa nyambung dengan itu. Kemudian aku pernah juga misalkan ketemu orang Jepang, ngobrol ya tentang kehidupan mereka saat ini gitu kan. Jadi kenapa aku pilih kontemporer? Karena buat aku itu lebih mudah kujangkau. Kemudian ternyata juga katakanlah feel-nya lebih dapat. Kalau aku coba bikin cerpen Jepang tentang kehidupan masa lampau, aku tidak terlalu menikmatinya ternyata. Salah satunya juga mungkin karena novel-novel Jepang tentang kehidupan masa lampau yang aku baca itu kebanyakan karena aku kurang suka dengan novel seperti itu. Aku lebih suka yang napasnya relatif sedikit feminin. Gitu sih kalau aku. Bagus nggak tahu ya, bagus harus ikut orangnya. Oke. Oh ini Mas Adi Kresna, kita baru pertama kali ketemu nih ya.
Iya, betul. Bertemu via online. Nah, kalau dilihat dari tampangnya, emang dulu waktu kecil saya pernah baca komik-komik Jepang gitu. Nah, ini mirip-mirip gitu karakternya, mirip Mas Ardi Kresna gitu. Tampilan maksudnya. Ya, itu salah satu totalitas secara visual. Secara visual. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih tadi. Ada kaitannya dengan anime-anime Jepang katanya tadi gitu. Ya itu pasti ada lah. Karena bagaimanapun anak kecil, waktu anak-anak dulu kan penikmat anime gitu ya di televisi. Sudah gede, udah bisa mencari sendiri, makin banyak lah anime yang ditonton gitu kan. Dan ya pasti lama-lama ada pengaruhnya, nggak mungkin nggak juga. Meskipun mungkin awalnya niatnya cuma senang-senang menghibur diri gitu, tapi mungkin lama-lama cara berpikir tokoh-tokohnya ikut terbawa gitu. Misalkan anime Jepang itu atau Jepang lah ya, komik-komik Jepang itu, meskipun mungkin tokoh-tokohnya remaja gitu, terus yang dibahas itu kehidupan sekolah, biasanya selalu ada perenungan-perenungan yang dalam tuh soal hidup itu apa sih gitu, keluarga itu apa sih, teman itu apa sih. Nah, hal seperti ini yang kemudian akhirnya aku sadari bahwa ya ini aku banget gitu. Jadi ya sudah gitu, pengaruh itu pasti ada. Dan mungkin aku bersyukur sih ya karena dulu menikmati anime dan manga dan sebagainya, karena kesininya itu sudah jadi bagian dari diriku dan ya aku cukup nyaman juga. Misalkan ketika ada orang baca cerpenku yang berlatar Jepang, terus mereka bilang, oh kirain ini cerpen terjemahan gitu kan. Atau oh kayak baca manga, kayak nonton anime. Itu mungkin buat aku sendiri suatu kebanggaan lah, karena aku belum pernah ke Jepang gitu, belum pernah ke sana juga sama sekali, dan bisa bikin cerpen Jepang yang mungkin ya napas Jepangnya lumayan kuat gitu. Ya, gitulah. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Mas Ardi. Silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, Mas Ardi, saya pernah menulis tapi bukan di Jepang nih, saya menulis novel Korea gitu. Jadi benar-benar itu butuh riset panjang gitu kan, yang baik dari literatur, terus dari macam-macam, dari nonton film Korea misalnya. Nah, kalau Mas Ardi Kresna sendiri itu waktu itu gimana nih? Apa ada riset khusus atau apa gitu? Riset pasti ada, tapi kan ini ada riset yang disengaja, ada yang tidak disengaja kan. Yang tidak disengaja itu tadi misalkan ketika menikmati anime atau nonton baca manga atau ngobrol sama orang Jepang, itu kan sebenarnya riset yang tidak kita sengaja. Informasi-informasi yang kita dapat di situ itu sebagian tertanam, beberapa hal yang menarik kemudian muncul keluar ketika kita menulis kan. Nah, ketika kita mulai menulis, aku sendiri misalkan, ketika aku ingin menghadirkan sebuah persoalan di masyarakat Jepang saat ini, tentu kan aku harus tahu dulu persoalan yang ada itu apa gitu. Nah, salah satu hal yang aku tempuh adalah aku cari tahu, ada channel namanya Asian Boss di YouTube itu. Itu channel yang membahas soal fenomena-fenomena yang ada di beberapa negara Asia saat ini, termasuk Jepang. Itu lumayan menarik. Mereka tipenya itu wawancara orang per orang. Tentu tidak mewakili kenyataan sebenarnya, tapi itu jadi satu sampel menarik. Kemudian ya tentu aku juga cari film-film dokumenter tentang Jepang, dan itu banyak yang menarik. Mulai biasa hal-hal yang gelap sih ya, aku nggak tertarik dengan hal-hal yang terang. Misalnya tentang bagaimana dunia malam di sana gitu, atau bagaimana mereka mengatasi persoalan bullying yang masih terus saja ada gitu kan, terus kekerasan kriminalitas remaja itu. Kemudian juga soal bagaimana mereka memandang bunuh diri dulu dan sekarang itu ada bedanya dan yang sebagainya. Nah yang seperti itu aku menikmati pada akhirnya. Jadi karena memang aku juga suka Jepang, kadang-kadang juga teksnya ada yang bahasa Jepang, ya udah aku sekalian latihan gitu ya. Nah intinya adalah itu hal yang aku tempuh di YouTube salah satu. YouTube memberikan banyak hal, tetapi tentu itu tidak cukup kan. Mau gak mau ya aku harus baca novel juga, novel-novel Jepang yang terutama yang baru-baru. Nah kebetulan yang baru-baru itu kebanyakan yang naik itu perempuan-perempuan, dan karena mereka nafasnya relatif feminin, aku juga lumayan suka gitu, lumayan nangkap di situ. Kemudian tentu juga kalau mau lebih rajin, aku kadang baca jurnal gitu, cari-carilah tentang Jepang gitu, apapun itu. Enaknya sih harusnya aku juga ngobrol secara intens dengan orang Jepang. Sayangnya temen orang Jepang udah susah ku jangkau, jadi ya begitulah. Tapi untungnya adikku ada yang kuliah sastra Jepang, jadi dia juga salah satu informanku sih. Ya, riset kayak gitulah kira-kira aku. Oh ya. Oh ini ada pertanyaan nih dari Ramanyar. Ada tokoh favorit anime nggak Kak? Gitu. Kira-kira ada nggak kira-kira tokoh favorit yang kemudian menjadi pemicu gitu? Mas Ardi
suka atau menggali hal tentang Jepang ini? Sebenarnya kalau itu agak susah jawabnya. Jadi justru yang membuatku menggali tentang Jepang itu bukan tokoh anime sih, tapi tokoh novel atau lebih tepatnya novel lah. Jadi ada penulis namanya Matsuoka Takashi, dia penulis Jepang berdarah Hawaii juga gitu. Nah, dia bikin novel judulnya Samurai. Itu ada 2 jilid dan di 2 jilid tiga atau 4 generasi gitu. Dia menggambarkan bagaimana perubahan masyarakat Jepang gitu, dari masa ke masa. Lalu bagaimana juga hubungannya dengan perubahan politik di dunia. Misalkan Amerika masuk ke Jepang, terus sekutu menang, itu seperti apa pengaruhnya gitu ya. Nah, itu buat aku sangat menarik gitu. Karena aku dapat banyak hal dari membaca novel itu. Kemudian aku jadi tertarik, oh Jepang tuh seperti apa sih, bla bla bla. Karena jujur saja kalau sebelumnya ketika menikmati anime atau baca manga, ketertarikanku ya hanya sebatas hal-hal di luar saja kan sebenarnya. Nggak sampai, misalkan aku nonton ini Samurai X gitu ya, Kenshin Himura banget memang, tapi aku nggak sampai tertarik untuk mempelajari sejarah Jepangnya misalkan. Ternyata aku lebih tertarik itu ketika sehabis baca novel itu. Novelnya Musashi juga, novel Musashi, Eiji Yoshikawa juga itu salah satu trigger kali ya. Baca novel itu aku tidak kuliah seminggu. saking sukanya. Jadi mungkin itu kalau tokoh atau novel yang membuatku ingin mendalami Jepang. Tetapi belakangan ada juga tentu novel anime-anime yang tokoh-tokohnya lumayan berkesan. Misalkan aku pernah bikin cerpen kisah sedih Kasane di Koratepo, itu jadi kisah Kasane saja judulnya. Kasane di situ sebenarnya dari nama tokoh dari anime judulnya Durarara. Itu dia Kujiragi Kasane, tokoh antagonis, tapi aku hanya ambil nama dan karakternya sedikit sih gitu. Terus kenapa aku suka dia ya karena dia tokoh perempuan dan orangnya judes gitu. Jadi kalau untuk alasan-alasan yang lebih mendalam soal itu sih kayaknya nggak ada. Misalkan aku suka Ksatria Baju Hitam misalkan dulu gitu ya biasa aja. Jadi yang membuatku mendalami masyarakat Jepang mungkin lebih ke novelnya Matsuoka Takashi itu. Gitu, Vita. Oke, Mas Ardi, ini ada lagi nih, Kak, untuk menulis buku non-fiksi tentang Jepang, kira-kira hal apa saja yang harus kita siapkan pertama kali buku non-fiksi selain riset? Apa kesulitan nulis non-fiksi dibandingkan fiksi, Kak? Nah, ini pertanyaannya tentang non-fiksi. Oh, serius apa banget? punya pengalaman nulis non-fiksi tentang Jepang sebelumnya, Mas Ardi? Aku non-fiksi paling nulisnya semacam esai gitu ya. Tapi belum ada yang dibukukan sih. Ada, tapi itu lebih ke ulasan buku. Ada satu manuskrip lagi, tapi itu belum dibukukan. Nah, esai-esaiku tentang Jepang itu ada sih, tapi biasanya begini. Misalkan ada satu kejadian waktu itu di Jepang, di mana salah satu idol group membernya NGT48 itu diserang oleh salah satu penggemarnya laki-laki gitu ya. Ketika dia mau pulang ke apartemennya diserang, itu kemudian jadi heboh bla 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 lah. Nah, aku kemudian coba bahas ini di sebuah esaiku yang terbit di nyimpang.com. Tetapi pembahasanku bukan soal itu saja sebenarnya. Aku menulis esai dan mengambil peristiwa di Jepang, peristiwa di kita. Jadi misalkan bagaimana sih di sana pelindungan terhadap perempuan gitu ya, terutama misalkan mereka yang terekspos idol gitu ya. Nah, di sini seperti apa? Lalu kalau kita misalkan melihat peristiwa itu seperti apa? Persiapanku apa? Ya tentu riset kan. Risetnya karena kebetulan misalkan aku suka dengan idol group itu, ya sudah lebih mudah kan. Aku lebih tertarik untuk nyari tahu di YouTube atau di channel-channel berita yang berbahasa Inggris tapi di Jepang misalkan. Lalu ya tentu karena tidak mungkin juga tulisanku terlalu enteng, ya mau gak mau baca-baca juga soal hal-hal pengetahuan yang berhubungan dengan itu, entah itu yang berhubungan dengan feminisme lah atau kapitalisme atau apa gitu. Nah, kemudian tadi kesulitannya adalah non-fiksi itu di data sebenarnya kalau aku sih. Pertama di data, kedua di perspektif. Jadi supaya kita memperoleh cara pandang yang lebih baik gitu kan, supaya tidak sama dengan yang lain, ya kita harus dapat data sebanyak mungkin gitu. Nah, data ini agak susah sebenarnya. Terutama kalau peristiwanya misalnya atau persoalannya sangat spesifik dan itu mungkin hanya
bisa didapatkan di Jepang misalkan, atau berbahasa Jepang, itu agak susah. Nah kemudian soal perspektif juga ini lumayan susah juga. Misalkan kita bikin esai tentang Jepang, tapi ternyata orang lain juga sudah pernah bikin dan mereka sudah menawarkan perspektif yang lebih oke gitu. Terus kita ngapain nulis gitu. Nah untuk ini mungkin saranku adalah ya kita posisikannya sebagai beberapa pihak gitu. Kita melihat peristiwa di Jepang ini, kita melihat sebagai orang Jepang iya, sebagai kita yang di sini iya, sebagai bukan kita juga iya, dan lain sebagainya. Itu bakal jadi menarik sih. Meskipun nanti akan rumit karena kalian akan berhadapan dengan berbagai perspektif, jadi berbenturan satu sama lain. Itu nanti tinggal pilih-pilih saja. Mudah-mudahan dipahami ya. Ketangkep. Oke, begitu ya kakak yang nanya tadi. Oke, selanjutnya ini saya penasaran nih, cerita-cerita di buku ini mulai dari bunuh diri para robot terus dan seterusnya itu berakhir tragis gitu Mas Ardi. Nah kira-kira kenapa Mas Ardi demen banget gitu mengakhiri cerita itu dengan tragis gitu, mulai dari bunuh diri terus semacamnya gitu. Tuh ada dendam khusus nggak kira-kira? Entahlah ya, mungkin sesuatu yang disadari dan tidak disadari juga. Tidak disadarinya adalah bahwa misalkan aku orang yang depresif gitu, ada masalah mental katakanlah gitu ya. Kemudian ketika menulis mungkin itu jadi salah satu sarana untuk menuangkan energi negatif itu gitu. Makanya kemudian aku menulis cerpen-cerpen atau novela juga yang muram dan gelap gitu kan. Jadi dengan menulis itu tertuangkan energi negatif gitu ya, sebagian gitu. Dan akhirnya pembaca yang kena ya. Itu yang tidak disadarinya itu. Itu tidak disadarinya. Yang disadarinya adalah kemudian bahwa aku sendiri memang cenderung orangnya tuh gelap gitu. Misalnya aku melihat kehidupan ini apa gitu kan. Mungkin orang lain akan punya pandangan yang positif gitu. Terutama kaum agamawan katakanlah gitu ya. Atau para penganut psikologi positif gitu ya. Oh kita harus optimis bla 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 gitu. Ternyata aku tidak bisa seperti itu gitu. Aku lebih cenderung seperti para penganut eksistensialisme tapi yang benar-benar gelapnya. Jadi misalkan buat aku manusia itu ya bodoh gitu. Misalkan atau ini evolusi itu ya tujuannya untuk membuat kita terus-terusan menderita misalkan gitu. Nah, itu sesuatu yang memang pada akhirnya jadi hal yang aku pegang gitu ya, semacam keyakinan. Entahlah ini akan berubah atau tidak. Tapi yang jelas ketika aku menulis pun tentu aku menawarkan apa yang aku yakini kan, apa yang aku pegang. Memang sih ketika aku baca lagi, celahnya ada ya. Tapi ya paling tidak saat ini itu yang aku pegang gitu. Jadi kenapa aku nulis yang gelap-gelap? Pertama karena memang aku punya sesuatu yang ingin keluarkan, energi negatif gitu. Kalau aku melukis mungkin aku lewat tulisan gitu. Tapi ini aku menulis jadi lewat tulisan, cerita yang gelap-gelap. Kedua aku memang punya pandangan gelap soal kehidupan ini. Dan kebetulan kan ini Jepang juga gitu. Dan yang aku lihat, yang aku cermati tentang Jepang adalah yang gelap-gelapnya itu gitu. Dan ya itulah kayak gitu. Tapi aku pernah juga sih coba bikin yang terang dan ternyata gagal. Jadi mungkin aku memang lebih berbakatnya ke situ, nulis yang gelap-gelap kayak gitu. Kak, cerpen mana yang paling Mas Aldi suka? Di buku ini? Ya. Oke. Coba ya. Ini ada 5 cerpen kan, semuanya gelap. Yang paling aku suka itu ada Kurosumi Cafe. Itu cerpen ceritanya kan tentang sebuah kafe di Jepang, di mana orang-orang yang kesana itu mereka akan disuguhi berbagai bentuk produk katakanlah tentang penderitaan gitu, yang diolah dari penderitaan. Kurosumi itu penderitaan, kafe penderitaan. Nah di sana nanti tujuan utama orang kesana adalah untuk bercerita sebenarnya. Ada yang namanya penyimak di situ. Ketika orang kesana perlu kesah tentang masalah mereka lah, apapun itu tentang kehidupan mereka, dan si penyimak ini akan menyimak dengan baik, dengan tekniknya sendiri, sehingga orang itu ketika keluar dari situ akan merasa sedikit terobati lah gitu ya. Oke, ada orang yang mau menyimak tapi tidak menggurui misalkan itu ya, tapi juga tidak memberikan nasihat-nasihat yang simplistis tapi sebenarnya tidak ngena gitu. Nah ini aku suka banget karena memang aku sendiri orangnya seperti itu. Aku orangnya
tidak suka dengan orang-orang yang terlalu mudah memberikan nasihat misalkan gitu kan. Terus aku juga tidak suka dengan orang-orang yang ketika seseorang itu mau bercerita, dia potong, terus dia sendiri malah bercerita. Nah, dan aku sendiri punya semacam kegelapan yang ingin kutuangkan ke sebuah ruang gitu ya, ke seseorang, tapi sampai saat ini belum ada ruang gitu. Jadi ini semacam utopiaku mungkin ya. Jadi aku mengharapkan ada sebuah kafe, sebuah ruangan seperti Kurosumi Cafe itu, di mana seorang yang punya kegelapan yang sangat pekat di dalam dirinya, yang tidak bisa dia kemukakan ke siapapun, termasuk ke pasangannya misalkan, itu bisa mengemukakannya di situ. Dan di situ rahasia dia aman, karena ini profesional sih para penyimak itu gitu. Dan jangan salah, di situ kan di kafe itu digambarkan bahwa ketika si klien menunggu waktu yang tepat untuk masuk ke ruang konsultasi, mereka disuguhi dengan berbagai macam produk yang diolah dari penderitaan, mulai dari gambar atau lukisan, mulai dari interior ruangan, mulai dari musik, apapun itu. Nah itu juga aku semacam utopia aku juga, bahwa kita bisa kok gitu membuat sesuatu yang menarik, mungkin juga megah, itu mungkin juga punya healing effect yang bagus, padahal itu dari sesuatu hal yang gelap. Dalam hal ini penderitaan. Jadi menderita itu sebenarnya tidak sepenuhnya negatif gitu ya. Menderita itu bisa juga positif kalau kita tahu cara mengolahnya. Kalau ada fasilitasi juga sih. Itu sih yang paling aku suka di sini. Yang lain baca ya. Oh ya, ini saya juga baca nih cerita yang ini sebelum 2 cerita. Nah, ini semacam ada cerita di dalam cerita, begitu nggak, Mas Ardi? Yeah. Jadi ada tokoh gitu. Nah itu saya agak kesulitan. Yang tokoh di dalam tokoh itu apa emang disengaja atau punya teknik khusus untuk hal itu gitu? Ya, ini pernah tayang di Koran Tempo tahun berapa ya, aku lupa. Dan memang para pembaca banyak yang bilang sulit memahami apa yang coba disampaikan di sini. Gitu. Harus baca berapa kali. Jadi itu sebenarnya begini. Awalnya tuh ada sosok yang bercerita ke seseorang atau ke beberapa orang bahwa ini aku mau bercerita nih gitu kan. Nah, terus dia ngoceh bla bla bla. Yang dia ceritakan itu adalah 3 cerita itu. Di situ ada ada 2 bagian gitu kan. Kemudian di dalam bagian itu ada 3 cerita kalau tidak salah. Nah, cerita-cerita yang diceritakan itu berdiri sendiri sebenarnya. Yang pertama tentang seorang ayah yang kehilangan istrinya kan, kemudian dia operasi plastik jadi perempuan, jadi ibu bagi si anak. Nah, terus ada juga tentang orang yang bunuh diri di apartemen, si jomblo berapa tahun gitu kan, kemudian dia tertekan karena urusan kerja dan lain sebagainya. Ada juga tentang si bos di perusahaan, karyawan di perusahaan perempuan, dia juga katakanlah karyawan tua gitu kan. Terus dia merasa bersalah karena orang yang pernah dia marah-marahi itu ternyata bunuh diri dan dia mungkin punya peran di situ gitu kan. Ini ceritanya berdiri sendiri semuanya sebenarnya. Tetapi bisa dihubungkan satu sama lain dengan kematiannya atau kehilangannya itu atau kekosongan keterasingannya itu. Nah, kenapa dibuat jadi berlapis-lapis itu kan? Ada yang bercerita, kemudian di dalamnya ada cerita. Nah, itu sebenarnya awalnya iseng. Karena aku kan orangnya memang lumayan bosenan gitu. Misalkan baca cerita yang bagus sih ceritanya, tapi bentuknya konservatif misalkan, bentuknya konvensional. Oke, itu kan. Tapi kenapa nggak coba yang bentuknya lain misalkan? Bisa nggak sih? Nah, jadi ada kebosanan di situ, coba menantang diri sendiri juga. Lahirlah salah satunya cerpen ini gitu. Jadi aku seperti bercerita ke teman-teman di Facebook misalkan. Aku mau bercerita nih, ada cerita gini gitu. Terus udah di dalam ceritanya ada 3 cerita masing-masing fragmen. Kemudian aku bahas kan kalau tidak salah di bagian keduanya itu. Jadi cerita pertama itu gini loh ceritanya bla bla bla. Cerita kedua tuh gini loh bla bla bla. Nah kalau yang bagian ini itu sebenarnya adalah hasratku sebagai seorang pembaca. Gitu. Karena aku tuh ketika membaca cerpen atau novel atau teks gitu, selalu ingin mencoba untuk membedahnya, menemukan sesuatu yang orang lain mungkin tidak menemukannya. Di situ sebenarnya aku sedikit memberikan gambaran soal bagaimana aku membaca sebuah teks gitu. Jadi aku aku mendeskripsikan aku membaca teks-teks itu sebagai simbol-simbol misalkan. Di cerpen ini tadi ada tokoh yang meninggal misalkan. Di situ ada adegan
memasak gitu kan. Oh itu mungkin fungsinya apa di situ, simbol dari apa. Lalu ini ada cerpennya ini agak sulit dipahami nih, agak ribet kan. Tapi ternyata kalau dilihat dari segi ini, ada titik terangnya. Jadi bagian itunya sih salah satu ambisiku mungkin ya, untuk membuat orang-orang tuh lebih punya cara pandang yang menarik gitu soal bagaimana kita membahas sebuah teks. Karena kalau hanya fokus ke ceritanya saja, misalkan ke pesan moralnya saja, apalagi cuma di situ, menurutku itu tidak menarik. Akan lebih menarik kalau kita melihat teks itu sebagai simbol-simbol yang saling terjadi satu sama lain, dan disitulah kemudian si pembaca itu bermain tuh. Karena dia punya wawasan tertentu yang mungkin terbatas juga, dia akan menafsirkannya sesuai dengan subjektivitas dia. Pembaca lain yang basic keilmuannya lain, yang cara pandang lain kan lain lagi. Buat aku ini sih menarik. Jadi seperti tujuan akhirnya cerpen itu ke sana, tapi seperti tidak tercapai karena orang lebih dulu pusing gitu. Ya ini yang menjadi pertanyaan saya nih Mas Ardi saat membaca cerpen itu. Nah, kalau cerita kedua dan ketiga tentang si bos yang merasa bersalah dan karyawan yang bunuh diri tadi itu masih nyambung gitu. Cerita pertama itu tentang operasi plastik, suami yang operasi plastik di istri. Nah, itu kan nggak nyambung, nggak ada sangkutnya dengan cerita yang lain. Nah, itu apa emang disengaja atau ada tujuan lain gitu, atau gimana? Sebenarnya memang kalau sepintas itu tidak nyambung sama sekali. Tokoh-tokohnya pun beda gitu ya. Tetapi kalau kita melihatnya dari tentang kehilangannya, tentang bagaimana orang merasa kehilangan tentang bagaimana orang merasa terpengaruh oleh hilangnya seseorang gitu. Si bos itu kan karyawannya meninggal, bunuh diri. Itu kan seseorang pergi gitu ya, seseorang meninggal. Dan bagaimana dia merasakan itu gitu. Itu tergantung dari relasi dia dengan orang itu gitu. Kemudian di cerita yang si karyawan yang bunuh diri, yang dia sering nguping tuh, di sampingnya itu ada orang yang berhubungan badan itu kan dia yang pergi, dia yang bunuh diri. Lalu bagaimana si pasangan di sampingnya itu, di samping kamarnya itu merespons hal ini gitu. Itu juga ada kaitan dengan relasi hubungan mereka seperti apa gitu. Nah, di cerita pertama yang memang agak berbeda, itu ada juga tokoh yang pergi kan, yang meninggal. Istri si Ayu, kemudian ya istrinya ini yang meninggal. Nah, itu juga direspon oleh suaminya, oleh anaknya. Anaknya ada 2 kalau tidak salah, dengan cara yang berbeda juga. Nah, itu kenapa berbeda? Karena ada relasi juga yang berbeda. Sebenarnya kalau garis merahnya, benang merahnya adalah itu. Benang merahnya itu bagaimana ketika seseorang hilang dari lingkaran kita, kemudian kita terkena dampaknya. Respon kita seperti apa? Dan itu sangat terpengaruh oleh relasi itu sendiri. Si bos perempuan itu yang dibilang perawan tua oleh si karyawan yang bunuh diri, mungkin tidak akan gimana-gimana kalau antara dia dengan si karyawannya tidak ada konflik misalkan gitu ya. Ya udah, orang lain pergi mati bodo amat. Tapi karena pernah ada konflik, meskipun tidak dekat, tapi ada rasa bersalah gitu ya. Nah, yang seperti itulah. Ardisan katanya, mengapa, ini pertanyaan dari Fajarwan. Ardisan, mengapa mengambil judul Tagami Mariko dan mengangkat kisah-kisah tentang hal yang paling tabu di masyarakat Jepang, yaitu bunuh diri? Oke, halo Fajar, teman di Facebook ini ya. Mengapa mengambil judul itu? Itu kan judul cerpennya bagus kan sebenarnya. Karena pertimbangannya adalah enak dibaca aja sebenarnya. Jadi kan bagaimanapun judul ini harus menarik dan enak dibaca gitu. Kemudian ketika aku coba-coba gabung-gabungkan, karena ada 2 orang gitu kan, terus ada 2 cerpen yang digabungkan juga, yang lain seperti terlalu panjang kalau digabung-gabungkan. Kemudian supaya menambah kesan Jepangnya, dimunculkanlah Tagami Mariko. Itu kan nama yang sangat Jepang gitu ya, yang nama seperti itu. Kemudian kenapa aku sendiri pilih bunuh diri para robot, untuk memberikan kesan kontras sebenarnya. Tagami Mariko itu kan manusia di situ tokonya. Di cerpen pun dia manusia, perempuan yang sangat menderita, dia kasihan banget. Sementara bunuh diri para robot dari judulnya saja itu bukan tentang manusia, tentang robot gitu ya. Jadi di situ ada kontras tuh. Di Jepang ada manusia dan ada robot, dan ini kan sesuatu yang memang di sana ada. Di Jepang itu ya robot dan manusia itu seolah-olah ada dalam sebuah realitas yang sama di sejumlah kota seperti Tokyo misalkan gitu ya. Nah, kemudian di cerpenku sendiri yang bunuh diri para robot itu
digambarkan pada akhirnya punya semacam kesadaran yang menyerupai manusia, sehingga mereka pada akhirnya bisa bunuh diri. Kan mungkin nggak kebayang ya, robot ngapain bunuh diri gitu, ngapain, kecuali kalau mereka punya semacam kesadaran yang mirip dengan manusia. Nah, itu juga kontras lainnya tuh. Jadi kenapa judulnya dipilih itu? Pertama, supaya enak dibaca ya, supaya agak beda itu. Kedua, supaya ada kesan Jepangnya. Ada Tagami Mariko, nama Jepang, dan ada bunuh diri para robot. Nah, kemudian ada kontras juga di situ. Menurut aku sendiri sih, judul ini menggambarkan bagaimana cerpen-cerpen di sini gitu, dan bagaimana menggambarkan pemahaman kami berdua tentang masyarakat Jepang. Seperti itu. Oh ya, ini menyambung pertanyaan Fajar-san tadi. Okay. Fajarwan. Fajarwan. Nah, si Fajarwan kan bertanya, bunuh diri merupakan sesuatu yang tabu di Jepang. Apa benar itu Mas Ari? Atau bukan? Nah, kalau misalkan sesuatu yang tabu, lalu kenapa Mas Ari bisa dikatakan nekat dalam tanda kutip membuat cerpen-cerpen yang ujung-ujungnya bunuh diri gitu? Yang mungkin dalam artian ingin mengungkapkan keluh kesah pribadi tadi kan. Tapi itu kan kalau misalkan dari segi budaya Jepang yang katanya tabu, itu kan jadi agak sedikit bertentangan gitu.